Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Hikmah Al-Ustadz Nur Ahmad SH. Yang terhormat seluruh jajaran Dewan Pengurus Yayasan Al-Hikmah. Yang terhormat seluruh asatidz dan asatidzah. Dan seluruh keluarga besar Al-Hikmah yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pemuda zaman sekarang dituntut untuk mencari inspirasi serta menjadi tulang punggung umat Islam, serta menjadi pendorong dan penjaga perubahan dinamika yang akan datang di masa mendatang. Maka pada kesempatan yang penuh ubuah ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Pemuda dan Tantangan Zaman Modern. Berbicara mengenai pemuda dan zaman modern, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Selama ini Quran surah At-Tahrim ayat 6 selalu dijadikan rujukan untuk kepala keluarga. Namun kami di sini akan menginterpretasi ulang ayat di atas, bukan hanya sekedar pengertian umum yang tersurat, Tetapi mari memahami apa yang tersirat di dalamnya. Ayat 6 Quran surah At-Tahrim juga bisa diartikan sebagai pijakan generasi muda untuk menghadapi masa mendatang dengan menjadi pelindung dan penjaga bagi umat manusia. Sulitnya menjadi remaja yang hidup di zaman modern seperti ini adalah Ketika rajin sholat di masjid malah dikira orang punya hutang melilit. Datang pengajian dikira hanya pamer berlian. ketika ada ulama lewat mau salim dibilang soalim. Hal ini menyebabkan kebanyakan pemuda lebih mementingkan gengsinya daripada syariat Islam. Hal-hal kecil yang mendasar dapat menjadi bahaya yang amat besar bagi pemuda di zaman sekarang adalah masalah tentang style. Mulai dari fashion style hingga lifestyle, pemuda zaman sekarang lebih memilih budaya asing yang tidak ada kaitannya
Islam demi mendapat gelar anak hits. Yang kedua, gadget. Gadget adalah hal yang menarik di zaman sekarang, terutama bagi para pemuda. Akan tetapi, muda-pemuda yang sangat tidak bisa menyikapi gadget tersebut. Yang ketiga, ikhtilat. Sudah menjadi hal yang lumrah kedekatan antara laki-laki dan perempuan tanpa batas, hingga menuju ke zina. Maka hal ini menunjukkan dengan sangat jelas betapa pentingnya pendidikan dan pengajaran bagi pemuda zaman sekarang. Karena jika tidak dituntun dengan pendidikan dan pengajaran yang benar, pemuda akan terjerumus ke dalam kezaliman. Maka al-hikmahlah salah satu penunjang pendidikan dengan pedoman Al-Quran. Al-hikmah maju bersamamu, al-hikmah jaya bersama kita, hidup mulia bersama Al-Quran, masuk surga ramai-ramai. Hari ini milad, besok Ramadan. Habis Ramadan ketemu Lebaran. Mohon maaf atas kesalahan, terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Sekali lagi beri tepuk meriah yang sangat meriah untuk santri putri yang sudah mempersembahkan sebuah motivasi, inspirasi, pantun untuk kita semuanya. Oke, betul. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil awliya haqqan lis-sa'ili wal mahrum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi wa ashabihi alladhina baddalu amwalahum lillah fastaujabul jazaa'al arfa. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasul. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadzal matlabi, antal murtaja yawma zihami, ishwa'lana ya khairal anami, ishwa'lana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Jajaran Dewan Yayasan Al-Hikmah dan para ustadz-ustadzah yang kami hormati, serta seluruh hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan, religion without science is blind, and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi
karena didorong oleh kemajuan agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Oleh sebab itu, melalui penjelasan ini, ilmu pengetahuan tanpa dorongan agama tidak dapat berjalan dengan baik, tetapi justru membuang banyak waktu untuk mencapai hasil tertentu. Ketika Nabi sampai di Madinah, beliau membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa agama Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik. Tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Islam merupakan ajaran yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas wasilah malaikat Jibril alaihi wasallam agar disyiarkan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan, dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, melalui penjelasan ini, maka pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Korelasi Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan. Dengan rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Habib dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk jamak untuk kata Ad-Dhulumat, sedang dengan bentuk tunggal untuk kata An-Nur yang berarti cahaya.
Penjelasan ini benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya menulis, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode untuk menuju tercapainya masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, serta tidak menetapkan suatu ketetapan yang berguna dari suatu halangan apapun, termasuk ilmu pengetahuan dan Al-Quran tersebut. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quran adalah kitab yang paling terakhir dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sains akan berkembang lebih cepat apabila dituntun oleh Al-Quran. Ketika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, para ilmuwan menyia-nyiakan waktunya dan sumber daya serta menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam The Quran is the Way to Success. Lalu bagaimanakah dinamika keilmuan umat Islam saat ini? Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang mayoritas Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar ilmu pengetahuan. Amerika yang mayoritas Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar ilmu pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang mayoritas muslim terbesar seluruh dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh karenanya kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang Protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang Konfusianis. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhistanis. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan bacalah agar hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Al-Quran harus diikuti serta diimbangi dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi untuk dapat memahami dengan benar dan jelas, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan memahami dari segi kebahasaan. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 113. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا صدق الله العظيم. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab
dan kami telah menerangkan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar kalian bertakwa, atau agar Al-Quran menimbulkan pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, memperhatikan penjelasan ini, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan sumber ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran, yang terulang sebanyak 854 kali. Di samping itu, banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk menggunakan akal pikiran, penalaran, dan sebagainya. Untuk itu, tiada suatu yang lebih baik dituntut dari suatu kitab yang menyangkut bidang ilmu kecuali anjuran untuk berpikir serta tidak menetapkan suatu